Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, Production and Planning. Di video tutorial kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang SAP PPPI. Di mana di video tutorial sebelumnya saya sudah membahas tentang overview, kemudian konsep yang ada di SAP PPPI, konsep pembuatan master data SAP PPPI itu seperti apa sudah saya jelaskan di video tutorial sebelumnya. Kali ini saya akan coba membuat satu master data secara lengkap, ya, dimana saya ulangi bahwa master data SAP PPPI itu ada 5, ya, ada 5: material master, BOM, kemudian resource, kemudian master recipe, dan production version, ya. Kita akan coba satu persatu tentang bagaimana cara membuat master data SAP PPPI. Sebelum kita melanjutkan ke materi, perlu Anda ketahui bahwa di sini saya sudah menyediakan situs, ya, di www.sapindonesia.net, ya. Di sini saya juga membahas silabus SAP PP modul secara lengkap, mulai dari master data, demand management, planning process, ya. Di sini planning prosesnya ada MTS, MTO, kemudian MRP, ya, konsep MRP, kemudian faktor apa yang menyebabkan terciptanya MRP, kemudian production order execution, ya, mulai dari create order, kemudian cek, ya, cek stok, ya, availability check, kemudian release, ya, capacity planning, scheduling, good issue confirmation, dan good receipt. Terakhir adalah PECO. Kemudian yang tidak lupa juga di situs ini juga saya membahas tentang config, ya, konfigurasi yang ada di SAP PP modul, baik itu pada master data configuration, MRP, order type, dependent parameter, semuanya sudah saya kupas di sini. Nanti Anda juga bisa merujuk ke menu-menu yang ada di sini untuk melihat bagaimana configuration yang dibuat di SAP PP, ya. Kemudian juga di production ini saya sudah kelompokkan bagaimana yang ada di production version, di production cycle, kemudian demand management seperti apa, master data PP juga di sini sudah saya kupas. Tentu saja pembahasan di sini tidak begitu detail, ya, tidak lama, durasinya mungkin paling panjang sekitar 15 menit. Untuk Anda yang mau concern mempelajari SAP PP modul mulai dari master data sampai ke config, saya sudah menyediakan materi, ya. Di sini ada materi www.materi.sapindonesia.net. Saya sediakan di sini ada 3 SAP, ya, baik itu PP, SAP PP, SAP QM maupun MM, ya. Di sini materinya sudah lebih runut, lebih lengkap, lebih lama, lebih banyak juga, ya, baik mulai dari overview, master datanya, kemudian video tutorialnya juga saya sajikan secara lebih lengkap. Juga ada proses bisnisnya, file PPT-nya, file videonya, semua dari materi-materi ini semua ada pembahasannya, ya. Dari master data sampai ke planning proses, MRP, kemudian order type, konfigurasi, ya. Juga di sini ada LSMW, ya. Ini bagaimana cara upload data dari Excel ke SAP. Kemudian file terakhir adalah Farcon. Ya, ini Farcon yang lagi dibahas sama saya. Tentu saja di sini nanti akan lebih saya lengkapin tentang Farcon seperti apa. Yang saat ini di banyak manufacturing yang menggunakan konsep Farcon, ya. Nanti juga Anda bisa lihat di sini secara bisnis prosesnya Farcon seperti apa. Di sini ada juga video tutorialnya. Untuk yang SAP PPPI, ya, ini sedang kita progreskan, sedang kita lengkapi, ya. Kemarin sudah bahas tentang overview dari SAP PPPI, kemudian juga master datanya juga secara bisnis proses sudah saya
buatkan di video tutorialnya yang nanti insya Allah juga dalam waktu dekat akan masuk ke artikel di sini ya, proses manufacturing SAP PBPI. Ada 2 seri ya, ada 2 seri video yang 3 berarti sama ini ya, yang bakal diupload ada 3 tentang SAP PBPI. Oke, kita kembali ke ini materi proses manufacturing ya. Kita akan coba live bagaimana cara membuat master data di SAP PBPI. Oke. Kita akan merujuk kepada data yang sudah ada ya. Kita lihat dulu report di SAP-nya, report ordernya. Untuk melihat reportnya menggunakan COISP gitu ya. Nah, ini tampilan dari report COISP SAP PBPI. Kemudian basic start date ya, saya ambil aja dari tanggal terakhir ini, tanggal 23 sebenarnya. Oke, kita run. Nah, di sini ada contoh material ya. Contoh order beserta material yang sudah jadi, yang sudah bisa dibuatkan proses order ya. Kita lihat bagaimana cara pembuatan di awal. Kita menirukan dari yang sudah ada ini ya, supaya Anda lebih mudah. Oke, ini materialnya saya copy dulu, Ctrl C gitu. Kemudian saya simpan di notepad ya, supaya lebih mudah. Atau di Word ya, di Word saya buatkan di Word, nanti kita akan upload ke situs. Oke, dari nomor ini kita lihat mulai dari /OMM01. Oke, nah ini materialnya Anda simpan di sini karena kita akan, atau Anda cek dulu materialnya di sini bisa. Kita ingin tahu dulu industri sektor dan material type yang dipakai dari kode ini. Oke, aja. Nah, dia keluar ya. Industri sektornya adalah plantation dan ini adalah material type-nya adalah Z999. Oke. Sekarang kita kopikan di sini, kemudian ini dikosongkan. Oke, seperti itu. Kita buat create material ya. Ini kita akan menggunakan internal number. Internal number itu berarti counter yang ada di internal number penomoran material ya. Oke. Jadi kita kosongkan. Kemudian ini saya anggap ini aja basic data 1, 2, MRP 1, MRP 2. Kemudian yang biasa dipakai ya work scheduling. Oke. Kemudian continue. Plannya Anda masukkan plannya. Copy dari plan mana ke plan mana gitu. Oke, seperti itu. Kemudian oke. Nah, ini udah jadi ya. Saya bikin nama yang inilah ya, self learning 2 gitu ya. Supaya ada pembeda. Ini nomornya saya copy dulu. Sorry. Tadi di Word ya, di Word. Ini saya buang. Nah, di sini nomornya ya. Kemudian saya save langsung. Oke, nah ini sudah terbentuk nomor material baru ya, 900099052 ya. Saya sudah mengkopinya di sini ya. Jadi kita buka lagi /NMM02. Kita ngecek ya sekarang. Ngecek dari kelengkapan atribut yang ada di material itu. Dimana untuk SAP PBPI ya, kita wajib ada apa yang disebut dengan batch ya. Di sini ada batch-nya sudah ditik ya, berarti ini sudah materialnya sudah siap kita pakai untuk proses order. Saya simpan dulu sebentar. Oke. Lalu yang kedua ya, ini sudah jadi. Kita cek lagi dari material yang lama. Ini material yang lamanya ya. Saya copy. Kemudian kita akan membuat bom ya. Bagaimana cara membuat bom? Kita lihat sebentar. Merujuk ke material yang sudah ada. Nah, ini adalah komponen bom yang
yang dibuat dari kode material ini. Oke. Kita buat sekarang, ini udah jadi, ini udah di save. Oke. Kemudian /n cs01. Nah, untuk membuat bom, tiketnya adalah cs01. Kemudian Anda masukkan material, ya. Materialnya adalah 9052. Bukan ini, bentar. 9052, ini ganti 9052 ya. Oke. Kemudian plan sama usage udah seperti itu, enter. Komponennya kita ngambil dari yang sudah ada, yang ini ya, contoh. Oke. Saya copy komponennya, kemudian saya masukkan ke sini. Kemudian ini ICT-nya adalah L, mengambil dari stok. Kemudian kuantitinya perbandingannya 1:1. Ya, ini sudah selesai. Kemudian saya save. Oke, jadi bom juga sudah kita buat. Oke, kita lihat lagi, merujuk ke yang lama. Tadi lupa ordernya ya. Kita COISP. Kenapa saya begini? Ini satu cara yang Anda bisa ikuti kalau untuk pemula. Salah satunya kita bisa mencontoh dari data-data yang sudah ada gitu ya. Makanya saya tunjukkan ini yang mudah. Oke, kita kembali ke sini. Nah ini kita lihat untuk resource ini ada di operations ini, ya kan? Nah, ini resource-nya adalah RCS01 ya. RCS01 kita bisa buat resource baru, mengcopy dari RCS01. Oke, kita coba ya. Ini sudah, kemudian saya tutup dulu. Tiketnya adalah CRC1 ya. Saya ulangi, CRC1. Nah, ini dia create resource plan. Tadi kita ingin mengcopy dari resource yang ada ya. Ini RCS01, oke. Berarti dari sini RCS01 plannya sama. Oke, kemudian namanya saya ganti misalnya 9 gitu ya. Saya maunya yang RCS09. Sorry, ini kategorinya adalah processing unit. Oke, atau mesin lah sama. Ya. Seperti itu, saya copy dulu sebentar. Oke, sudah tercapture, kemudian enter. Nah, ini dia muncul menu-menu yang ada di resource. Ya, seperti itu, kemudian enter. Nah, oke, namanya adalah di sini Anda masukkan misalnya resource mesin mixer gitu ya. Oke, itu ini processing unit sudah, ininya benar all task list, ini standar value key-nya ngikutin dari yang lama. Oke, anggaplah oke begitu ya. Ini juga control key-nya harus menggunakan proses manufacturing PI01 ya, enter. Oke, kapasitas. Nah, ini kapasitas, kita lihat pembahasannya sudah di sini ya. Ini factory ID-nya biasa pakai, kalau yang di sini pakai ID ya, mana ID? ID ini ya. ID. Oke. Bentar. Nah, ininya 9 jam. Ya, katakanlah begitu ya. Ininya apa? Kapasitas mesinnya. Oke. Kemudian back dulu. Costingnya hanya durasi. Ininya cost centernya kita kosongkan saja ya. Oh, dia minta, bentar, dia minta cost centernya, coba kita lihat dari yang sudah ada.
nah ini juga tidak lengkap ya, tidak diisi lengkap, nggak ada masalah lah. Saya ulangi ya, ini saya back dulu. We want to set, yes, jadi ini minta ya. Sorry. Saya ulangi. RCS 9 tadi ininya dari resource 1. Oke, saya ulangi ya. Sebenarnya ini kita lewati aja karena kita mau cepatnya aja. Kalau di lapangan harusnya lengkap ya, tidak boleh dikosongkan. Oke. Nah, ini udah ada resource mesin. Oke lah, seperti itu ya. Kemudian saya save. Nah, ini dia sudah simpan ya. Saya simpan dulu namanya. Oke. Resource sudah sama kayak pembuatan work center mesin. Lalu kemudian kita bikin master recipe. Nah, ini dia ya yang harus fokus Anda aware bagaimana cara membuat master recipe. T-code-nya adalah C201. Kemudian Anda masukkan materialnya. Materialnya di sini kan kita pakai yang ini ya. Kemudian plannya. Oke. Kemudian profile. Nah, profile untuk master recipe biasa menggunakan yang profile proses industri ya, yang kayak gini. Oke. Enter. Sama seperti kayak routing CA01, di sini Anda masukkan statusnya adalah langsung rilis. Kemudian ininya adalah production, ininya from lot size-nya 1. Lalu kita masuk ke operation. Nah, ya Anda perhatikan sekarang di operation. Operation dari master recipe. Nah, ini dia banyak fitur-fiturnya. Kita akan coba masukkan satu persatu ya. Misalnya untuk prosesnya, misalnya di awal saya proses mixing ya, proses mixing, kemudian resource-nya tadi kita udah punya resource-nya adalah 9 ya. Nah, kemudian proses yang kedua setelah mencampur adonan misalnya gitu ya, mencampur adonan ini adalah bagian dari proses mixing misalnya, kemudian saya tempelkan ini saya tempelkan sebagai sub dari nomor 10. Ini kan sub operation ya, sub operation 0010 dari proses mixing ya. Anda perhatikan ini nomor mesinnya. Enter. Nah, untuk destination sementara saya pakai yang ada dulu ya. Tes 1. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi ini resource-nya tercopy dari yang masternya, dari induknya. Oke. Anda bisa saja membuat mencampur adonan, terus menambahkan air, prosesnya, misalnya proses dari mixing apa boleh aja. Tapi nanti di sini kalau dia sub dari proses mixing Anda tambahkan 0010 sama ya. Gitu. 0010 ininya dicentang. Ya. Oke, berikutnya yang kedua adalah misalnya proses compressing lah ya, gitu ya. Compressing berarti tabletnya dikompres gitu lah ya katakannya. Kemudian ininya sebagai induknya. Kemudian di sub operationnya saya buat mencetak tablet. Mencetak tablet. Kemudian ini adalah dari 30 ya. Dari 30 dari sini ya. Kemudian ininya Anda kasih tanda. Kemudian ininya menggunakan destination 1. Resource-nya katakanlah saya masih menggunakan resource yang beda gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, cara pembuatan master recipe seperti itu. Lalu bagaimana cara membuat relationship ya? Kita lihat di sini ada, jadi relationship akan diberlakukan pada operation yang ini, mencampur adonan sama mencetak tablet. Jadi ke level yang operationnya, ini yang operation yang paling dilakukannya di lapangan gitu ya, operation terkecilnya gitu ya. Oke,
Lalu bagaimana cara menghubungkannya? Ini ada dua work center yang berbeda, ya kan? Satu bukan work center, resource yang berbeda, resource yang mixing sama resource yang compressing gitu ya. Nah, cara menghubungkannya adalah dari operation 10 tentu saja langsung ke operation 30 gitu kan. Jadi dari detail ke detail. Maka caranya adalah Anda highlight yang 0020. Oke. Kemudian Anda pilih yang ini, relationship. Nah, di sini muncul suksesor ya, suksesor. Jadi yang dianggap ini suksesor itu berarti kita akan proses dari yang 0020 sebagai suksesor ya. Nah, kemudian PES-nya berhubungan dengan nomor 40 karena 30 adalah sebagai headernya ya. Sementara di operation PES-nya yang ke-40. Kemudian relationship-nya di sini, relationship-nya itu sebagai ini ada beberapa, ada FF, FS, SF. Nah, yang dipakai di kondisi yang ini adalah dari satu work center ke work center, berarti kan, maka ini yang dipakai adalah FS ya. FS itu adalah dari 020 sebagai finish, kemudian ke 040 sebagai start. Jadi finish start gitu ya. FS. Penyebutannya seperti itu. Kemudian enter. Nah, seperti ini ya. Cara melakukan proses relationship. Oke, kemudian back. Sudah. Nah, sudah semua kita lakukan. Kalau ada MIC berarti Master Inspection Characteristic atau proses QC, Anda bisa disimpan di quality management ya di sini. Tapi kita tidak membahas masalah quality. Anda nanti ke SAPQM. Kemudian kalau untuk material bom yang mau dilibatkan dalam operation, Anda bisa di sini ya, assign-nya. Oke, seperti itu aja cara membuat master recipe ya. Nanti Anda pahami maksudnya, caranya seperti itu. Lalu bagaimana kalau saya tidak menggunakan konsep ini? Boleh saja, misalnya hanya menggunakan RCS 09, ya boleh aja. Jadi hanya menggunakan tidak ada sub operation, nggak apa-apa. Berarti Anda hanya menggunakan satu yang ini aja, gitu. Ya, tidak ada masalah. Sama seperti misalnya proses normal aja, hanya menggunakan satu mesin boleh. Saya menunjukkan di sini karena memang feature dari master recipe kan kita tadi ada mau menjelaskan tentang relationship gitu. Oke, cukup jelas ya. Kemudian saya save. Oke, ini udah disimpan, nomornya adalah 27 ya, nomor grup dari master recipe-nya. Oke, ini sudah. Terakhir yang kelima ya, yang kelima apa? Yang kelima adalah production version ya. Tiketnya adalah C223 ya. Jangan lupa nih. Ini wajib Anda lakukan di SAP PPPI. Ini biasanya saya hapus dulu karena kita mau mengintegrasikan di konsistensi di sini. Jadi gini biasanya dikosongkan. Jadi yang ada adalah plan sama materialnya ya di awal seperti itu, kemudian enter. Nah, setelah enter Anda copy yang atas, kemudian simpan di sini. Enter. Oke. Nah, kemudian di sini versionnya Anda buat version yang berbeda. Saya misalnya bikin VP 9 gitu ya. Enter. Ininya juga description-nya bikinlah yang berbeda 9 misalnya gitu ya. Kemudian valid prompt, ini jangan lupa Anda masukkan valid prompt-nya sama valid to-nya. Oke, enter seperti itu. Nah, ini udah warna kuning ya. Oke. Nah, cara membuat production version seperti itu. Misalnya kalau ada lagi version yang lain, Anda copy lagi material ini di bawahnya gitu. Kemudian versionnya dibedain, katakanlah VP10, version 10. Nah, kalau misalnya nanti ada 5 ya, kalau Anda mau melock, Anda bisa lakukan di sini.
di lock gitu ya, versionnya tidak digunakan lagi karena ada edisi baru misalnya, Anda bisa locate di sini, lock gitu ya. Oke. Kali kalau mau dipakai ya udah no lock, berarti tidak not locked ya, tidak di lock. Gitu caranya. Kemudian kita belum melakukan proses konsistensi. Ini kuning, Anda tik di sini 2 kali. Nah, dia akan masuk ke layar konsistensi. Ya, kita cek di sini load size-nya belum kita isi. Kemudian ini seperti ini. Task list-nya dia 2 karena master recipe ya. Master recipe. Kemudian grupnya tadi saya udah mencatat adalah grupnya adalah 27 ya, 27. Kita coba kita cari aja deh. Kita cari ya supaya lebih yakin. Nah, di sini ya yang 27. Oke. Masuk. Kemudian bomnya karena tidak ada alternatif lain, ya bomnya yang dipakai adalah 1. Bom unitnya adalah 1. Enter. Nah, ini udah kuning ya. Seperti ini. Lalu ini ada tombol cek, kita lakukan proses konsistensi. Apakah kombinasi dari bom dan task list atau master recipe-nya sudah oke, kita lakukan cek. Nah, task list exist ya, bom exist, artinya sudah oke. Sampai memunculkan tanda hijau gini ya. Ini berarti sudah konsisten ya. Penggabungan antara semua master data yang untuk SAP PPI udah oke ya, sudah oke, sudah siap, berarti kita gunakan nanti di proses production proses order ya. Nanti di step berikutnya kita akan membuat proses order dari material ini yang sudah oke master datanya. Oke, ini udah hijau, udah oke, Anda save. Sudah. Kita akan cek di material master. MM02 ini materialnya, oke. Kemudian enter. Adanya production version adanya di MRP 4 ya. MRP 4, kemudian kita masuk. Nah, ini ada production version. Ini production version indikator di tick, berarti dia sudah ada ya. Di sini hanya ngecek aja sih ya. Ngecek dari production version 9, betul. Ini udah versi 9. Kalau untuk masuk ke dalam, Anda lihat di detail. Sama ya, masuk ke situ juga. Oke. Ini sudah oke. Continue, sudah nggak ada masalah. Save. Nah, begitulah cara membuat master data di SAP PPI ya. Jadi nanti Anda bisa ulang-ulang videonya tadi. Ya, tadi saya lupa memasukkan nomornya ya. Yang jelas sih nanti yang jelas sih pokoknya di material master tadi kita udah buat. Oke deh, saya masukkan ya. Ini materialnya. Ini saya simpan di sini. Oh sorry. Saya buat di sini, oke. Kemudian tadi bomnya itu ada komponen. Anda cek lagi boleh lah ya, kita cek lagi sambil mengingat-ingat kembali. CS03, oke. Ini betul. Nah, ini dia komponennya, saya copy ya. Ini komponennya. Nah, ini komponennya, kemudian resource-nya, kita lihat resource-nya. /n apa? CRC 2 ya. Resource-nya yang nomor 9 ya kan? Yang nomor 9. Oke, betul ya. Ini saya copy. Kemudian saya simpan di sini. CRC, Ctrl C, Ctrl V. Oke ya. Lalu master recipe. Kita lihat master recipe, cengnya adalah C202. Materialnya mana tadi? Yang ini ya.
udah ada ya, nomor grupnya ini ya, saya copy ya, seperti itu nomor grupnya. Lalu terakhir adalah bukan production order, ini apa namanya, production version ya, production version plus MC223. Nah, seperti itu ya. C223 production version sudah masuk semua. Oke, ini tipenya salah. Kalau production version cuman ada satu titik ya, C223. Oke, ini udah semua. Jadi bentar saya keluar dulu. Jadi saya bisa rekap seperti ini. Material master, tadi kita udah buat material baru. Ini tiketnya, kemudian bom. Kita buat juga bom baru dengan komponennya ini. Kemudian resource ya, resource CRC1 tadi kita buat resource baru RC909. Kemudian master recipe C201 kita buat juga grupnya tadi udah ya. Kemudian terakhir ada production version C223 kita konsistensikan ya. Oke. Jadi sudah konsisten. Oke, saya kira itu dulu ya yang bisa saya ajarkan tentang bagaimana cara membuat master data yang ada di SAP PP ya, di SAP PPI gitu ya. Jadi nanti Anda bisa ulang-ulang lagi. Konsepnya sudah saya ajarkan semua di sini. Tinggal nanti di video tutorial berikutnya kita akan masuk bagaimana cara membuat production order creation dan proses order creation dan proses order execution ya, di materi terakhir ini. Nanti setelah itu kita akan coba membahas ini sudah ya, konsistensi tadi udah. Nah, planning proses ya. Planning proses ya, nanti kita akan bahas pada saat di video tutorial berikutnya tentang proses order. Tentu saja kita akan bahas dari planning ya, seperti apa, kemudian ini di proses order execution dan life cycle dari proses ordernya seperti apa. Step-stepnya nanti kita akan lihat di video tutorial berikutnya. Kemudian nanti dalam kesempatan lain juga saya coba ini sudah saya siapkan slide-nya tentang SAP PPI berikutnya ya, proses manajemen. Nah, ini ya sebagai pendahuluan supaya Anda bersemangat ya, bersemangat mengikuti arahan saya bagaimana cara membuat SAP PPI. Ini ada lengkap sekali ya tuh. Nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana cara membuat PI sheet ya. Ya, mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita akan tuntaskan materi ini SAP PPI. Oke, thank you ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Ya, itu mungkin karena kekurangan ilmu saya tentang SAP ini. Mudah-mudahan Anda memahaminya dan kita sama-sama belajar. Setidak-tidaknya saya membuka knowledge tentang SAP manufacturing ya, baik itu yang discrete maupun yang proses industri gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti Anda bisa tanya-tanya ke saya. Kita diskusi tentang SAP PP. Juga di sini ada materi SAP SAP QM. Ya, nih dia SAP QM. Juga saya membuat situs di sini ya, SAP QM maupun SAP PP. Akan tapi untuk yang lebih khusus member area nanti Anda bisa lebih lengkap di sini ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, yang saya pahami. Kurang lebihnya mohon maaf ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi